Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Asrama Polisi Todopuli dan tergabung di dalam sektor pelayanan 8. Untuk pembangunan mendirikan Gereja Ayalon ini yang disebut Pospel Pelayanan sekarang, anggota yang ada di dalam asrama ini, anggota polisi, bersama-sama dengan Bapak Sokabla itu mengadakan pertemuan dan mereka berbincang-bincang untuk bagaimana kita mendirikan gereja di dalam asrama ini. Dan pada waktu itu terbentuklah panitia yang diketuai oleh Bapak Samangun yang sekarang juga sudah almarhum, dan sekretarisnya Bapak Sokabla. Ya, memang ini kita bangun secara ekumene. Jadi dari semua yang beragama Kristen di asrama ini itu semua terlibat. Kurang lebih 3 tahun berjalannya waktu untuk pembangunan ini karena selalu kendalanya di dana. Selesailah gereja ini yang kita anggap sudah bisa terpakai dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2005 oleh Ibu Pendeta Marlen Yosef STH, yang kebetulan pada waktu itu dia sebagai KMJ Jemaat Bahtera Kasih. Bapak Sokabla yang setiap minggu untuk persiapan gereja ini, bila mana hari Minggu sudah akan tiba, dia mulai persiapkan pada Jumat dan Sabtu. Tibalah waktunya Pak Sokabla kebetulan sakit dan diopname di Rumah Sakit Wahidin, dan ya Tuhan menghendaki yang lain sehingga Pak Sokabla harus kembali ke pangkuan Bapa. Itu pesan terakhir dari almarhum mengatakan bahwa tolong kamu melihat gereja, jangan harap orang lain. Syukur kalau orang lain mau membantu, tetapi kamu yang harus turun untuk membersihkan gereja kalau orang mau ibadah. Jadi saya melayani di sini setiap hari Jumat. Saya sudah harus ada di sini untuk mengatur gereja ini, membersihkan dan lain-lainnya, persiapan untuk ibadah. Itu juga dengan anak-anak saya yang lain ikut bantu biasanya. Kalau dia tanya, sudah dibersihkan gereja? Saya bilang iya, saya mau ke sana, ya mereka ikut bantu membersihkan. Tapi tidak menutup kemungkinan
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Lilin Advent telah tiba, simbol harapan dan kedatangannya. Harapan untuk kehidupan kekal bersamanya. Harapan untuk kehadiran damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia. Harapan untuk selalu diberi kekuatan saat melangkah dalam badai kehidupan. Pelayan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Inyuman Jepun MTH. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan menyalakan lilin pertama di Minggu Advent pertama sebagai tanda pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Gita Bakti 127 bait pertama. Satu lilin kita nyalakan. Adventus mengingatkan kepada semesta, Mesias akan datang, bersiap segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu.
dan fasik lakunya, yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian as pembimbing Yesaya 41 ayat 10, terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu, layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 84. Ya Yesus di
di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara untuk dijamu Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Mari berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus.
Ya Bapa dalam Kristus Yesus, saat ini kami telah sedia dan siap untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Hikmat Tuhan kami butuhkan, anugerahkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kiranya Roh Kudus berkenan menuntun dan menolong kami yang sudah mengerti firman untuk mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu demi Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 26 yang mengatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya sambil mengucapkan shalom dalam kondisi tersenyum, tapi Bapak Ibu tidak melihat senyuman saya karena ada masker. Saya juga meyakini bahwa saudara sedang tersenyum walaupun pakai masker. Maka bolehkah saudara menyapa kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita hari Minggu, hari Tuhan ini.
Nah begitu, itu baru kentara gereja, orang berbagi sukacita di hari ini, di hari Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu catatan pertama untuk membayangkan rumah umumnya orang Yahudi di zaman Yesus. Memang dia 2 lantai, bagian atas soto rumah itu, dia punya atap datar, kayak sekarang dicor, tapi bukan dicor zaman dulu itu ditaruh, hasil panen biasa disimpan di situ. Dan umumnya Bapak Ibu, itu sebenarnya satu saja aksesnya, yaitu dari tangga bagian luar. Saya juga nggak habis pikir kenapa mereka nggak bikin tangga bagian dalam. Jadi kalau mau naik ke soto rumah, mereka akan naik tangga dari luar dan masuk. Tetapi di atas soto rumah itu ada kotak kecil, dibikin bolong dan bisa dibuka untuk turunkan hasil-hasil panen jika diperlukan. Beberapa catatan juga mengatakan pada periode berikut katanya tangga dalam itu sudah disediakan. Tapi saya lagi berhayal posisi rumah yang tidak punya tangga dalam, jadi mereka akan naik. Nah sekarang kalau saudara berhasil membayangkan rumah orang Yahudi macam begitu, dengan tumpukan jerami, tumpukan gandum atau hasil apapun yang ditaruh di soto rumah. Sekarang tahap kedua, tolong saudara bayangkan bahwa tidak ada akses masuk di satu rumah itu ketika Yesus sedang mengajar. Pintu nggak bisa dilewati, jendela pun tidak. Seperti tadi baru kami keluar konsistori, lagi padat di situ dan antri, banyak orang. Ini banyak ya, walaupun kita berjarak-jarak. Banyak orang, nggak ada yang bisa masuk Bapak Ibu. Sekarang tolong hayalkan, saudara alihkan pandangan pada 4 sekawan yang lagi ribet mengusung tempat tidur. Saya mencoba mencari tahu dalam teks asli kata tempat tidur dalam budaya sebenarnya tilam, entah itu tikar, tapi kalau saudara bayangkan tempat tidur utuh rasanya nggak mungkin, kemungkinan itu tikar. Dan ada 1 orang lumpuh yang sedang ada di situ, diangkat oleh 4 orang di 4 sudut. Oke? Dan mereka coba masuk pintu, tidak bisa. Mereka coba masuk jendela, tidak bisa. Lalu tiba-tiba ada ide cemerlang, lewat tangga yuk, masuk situ. Bapak Ibu, kalau saudara cuma baca versi Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 5 17 sampai 26, Matius 9 ayat 1 sampai 8, tidak menjiwai kisah ini dan menghayalkannya, saudara akan menganggap biasa. Hari ini saya mau kasih tahu ada hal yang luar biasa. Silakan bayangkan, naik tangga, 4 orang membawa orang lumpuh dengan modal sekuat tenaga, pegang kuat-kuat ujung tikar 4 sudut. Kalau tidak hati-hati, 2 kali dia lumpuh. Oh betul. Kalau tidak hati-hati, tampias dia. Dan saya yakin orang ribut, ke kiri, ke kanan, naik sadik ke kanan, naik sadik semua tengah tuh. Itu akan rame. Jadi ketika baca teks ini, saudara harus masuk teks dan membayangkan, wow, tidak mudahnya membawa orang hidup. Karena pasti juga dia mungkin dan bergerak dia. Tapi saya membayangkan betapa luar biasanya 4 orang ini. Oke? Ini baru satu masalah. Sekarang sampailah mereka ke soto rumah. Siapa yang pernah berpikir bahwa itu akan orang Manado bilang mau kasih lucur. Bagaimana caranya? Pasti mereka bilang, "Ndak bawa tali. Pulang kok, ambil kok tali." Barangkali akan sampai ke situ. Tidak sempat dipikirkan harus ada tali, karena tidak ada ide untuk naik ke atas. Ide itu naik ke atas waktu mereka masuk di situ ndak bisa akses. Saya yakin pulang dulu kesian. Ambil tali. Dan hal yang paling mengerikan adalah ketika mulai dilucur. Waduh Bapak Ibu, itu pertaruhan. Dan betapa kerjasama yang indah terjadi 4 orang ini buat. Awas, naik ke kiri. Lucu sedikit. Nah. Awas, dekat kepala Yesus, nanti kena Yesus. Terus, pasti ribut di atas. Tiba-tiba, sementara keasikan Yesus ngajar begini, tiba-tiba muncul. Kalau saya
Jadi Yesus, syukurnya Yesus bukan nyoman jepun. Syukur begitu Bapak Ibu. Saya akan hardik. Karena saya lagi serius mengajar. Kenapa? Karena siapa itu? Kesini ulang. Mungkin. Apa reaksi Yesus? Tolong lihat. Bapak Ibu harus lihat baik-baik ayat 20. Tolong lihat ayat 20. Wow, saya tercengang Bapak Ibu. Fokus Yesus, Bapak Ibu pikir ke orang lumpuh. Salah. Tolong lihat ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Berapa orang yang lumpuh? 1. Berapa orang yang mengangkat? 4. Apa kata yang dipakai? Jamak. Jamak mereka. Berarti mereka yang dimaksud adalah 4 orang. Saudara lihat, Yesus nengok ke atas dan tidak lihat orang lumpuhnya. Tidak. Yang dia lihat 4 orang yang lagi keringatan luar biasa dan lagi tiba-tiba langsung freeze karena ketengok kan. Yesus lihat itu. Dan ketika melihat iman mereka, kata Lukas, saya sudah periksa di Markus sama juga, ketika Yesus melihat iman mereka. Dari mana Yesus lihat iman mereka? Yang dilihat tali kok, yang dilihat keringatan kok. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tindakan iman. Yang bersedia malu, yang bersedia capek, yang bersedia berlelah. Tuhan tidak lihat iman si lumpuh. Yang Tuhan lihat 4 orang punya iman. Yang bersedia berkorban demi temannya itu. Dan Alkitab berkata ketika Yesus melihat iman mereka. Saya mau katakan kepada saudara. Mujizat terjadi. Bisa dari kebersamaan, perhatian, penuh kasih. Mujizat bisa terjadi jika ada 1-2 orang bersedia berlelah untuk jadi alat Tuhan, membuat yang lumpuh itu bisa berjalan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Banyak orang lupa, mujizat bukan simsalabim. Menjemput mujizat disebut tindakan iman, dan Yesus memuji tindakan iman itu. Ini catatan saya yang kedua. Terakhir, yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak persoalkan orang Farisi yang ribut, tapi saya tergerak ingin merasakan apa yang Yesus rasakan. Dia tidak merasa terganggu. Saya membayangkan dia ingin disembuhkan si lumpuh ini. Hopeless, tidak ada lagi pertolongan. 4 orang bawa dan dia sudah merasakan, yes, saya akan disembuhkan. Saya membayangkan andai kata Yesus menolaknya. Tapi puji Tuhan dia tidak ditolak. Dan akhirnya angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan dia disembuhkan. Yang saya mau katakan begini, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan engkau yang datang dalam deritamu. Allahmu peduli dan dia tidak pernah mengabaikan teriakanmu minta tolong. Dan itu terjadi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Ada beberapa catatan Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa hari ini kita sudah memasuki masa Adventus? Itu dari bahasa Ibrani, bahasa Latin yang berarti kedatangan. Itu Adventus itu artinya kedatangan. Terus apa hubungannya dengan jangkar? Karena kita memiliki pengharapan pada kedatangan Kristus kembali membawa kita dalam kelegaan. Sehingga Adventus itu simbol pengharapan. Disimbolkan dengan jangkar. Yang ketika ada jangkar, perahu terombang-ambing sekalipun tidak akan kemana-mana oleh karena jangkar pengharapan itu. Hari ini yang pertama saya mau katakan, bersama Tuhan, saudara dan saya sudah melewati beberapa waktu yang cukup lama di tengah pandemi ini. Dan kita punya pengharapan iman untuk meyakini bahwa Tuhan tidak mengabaikan saya dan saudara. Di masa Adventus ini, tolong flashback ke belakang. Apa yang sudah sedang saudara alami dan jalani. Dan saya mau bilang, di titik kejatuhan terdalam saudara sekalipun.
di hal yang sangat sulit, titian hidup saudara alami. Saya percaya, saudara dan saya sepakat, ada tangan gaib milik Tuhan yang tak kelihatan, yang menopang dan merendah hidup saudara, dan saya sebut itu pengharapan. Sebagaimana pengharapan si lumpuh dalam perjalanan kehidupannya untuk memohon pertolongan. Percayalah, sesulit apapun perjalanan hidup saudara, Tuhan tak akan pernah mengabaikan engkau. Ini hal pertama. Hal yang kedua, saya membacakan sebuah kisah dari seorang misionaris, Helen Roseveare, seorang misionaris di Zaire. Peristiwa ini terjadi di Afrika. Dia membuat suatu catatan diari dan terekspos. Dia bilang begini, suatu hari, di suatu sore, saya menolong seorang ibu katanya, untuk melahirkan, tetapi ibu ini tidak bisa diselamatkan. Bayinya lah yang diselamatkan. Ibu ini meninggal dan saya bingung. Mengapa? Karena ada bayi dan kakaknya 2 tahun yang harus dirawat. Fatalnya lagi, tidak ada inkubator. Tidak ada daerah penghangat di situ. Dan kalau di malam hari, memang walaupun daerah tropis, pasti sangat panas. Anak ini tidak mungkin diselamatkan karena tidak ada inkubator. Satu-satunya botol penghangat itu pecah. Dan mereka bingung. Kemudian Dr. Helen Roseveare ini pada pagi hari bergabung dengan anak yatim piatu yang membuat persekutuan doa di sana. Dan dia menceritakan situasi itu, menceritakan kondisi ini. Lalu si kecil Ruth berumur 10 tahun mengatakan begini, kalau begitu kita akan berdoa supaya Tuhan mengirimkan botol karet pemanas supaya nggak pecah. Jadi pakai bahan karet pemanas, dan kalau boleh juga ada boneka untuk kakaknya yang 2 tahun supaya kakaknya tahu walaupun mamanya meninggal, Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Dan benar mereka berdoa, Tuhan kirimkanlah, disebutkan secara detail, karet, botol penghangat, karet dan boneka. Dan hal yang mengejutkan di sore hari, saya baca itu luar biasa. Tiba-tiba ketika masuk rumahnya, Dr. Helen terkejut. Ada kiriman yang sangat besar dan mereka panggil anak-anak itu. Semua berkerumun dengan sukacita biasa Bapak Ibu ya, daerah pedalaman ada inilah, bajulah, senang luar biasa. Tapi yang membuat Dr. Helen menangis adalah dia menemukan botol karet tersegel di dalam tumpukan hadiah itu dan mengatakan, orang gila siapa yang mau kirim botol karet penghangat itu di daerah tropis? Orang gila siapa yang mau mengirimnya? Dan ternyata Bapak Ibu, terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu kiriman itu sebenarnya telah dikirim 5 bulan sebelum Ruth mengucapkan doa. Baru sampai di Afrika ketika seorang guru sekolah minggu tergerak luar biasa dengan tidak menemukan alasan apapun. Kenapa ya kok rasanya harus kirim botol itu daerah tropis sana, dan dia kirim. Dan sampai. Lalu ketika Ruth melihat botol itu, dia bilang ke Dr. Helen, Ibu, kalau Tuhan sediakan botol karet, berarti Tuhan juga menyediakan boneka. Mereka bongkar, dan benar. Ada sebuah boneka beruang yang cantik. Semua nangis dan mengatakan, Tuhan punya cara yang ajaib. Saudara sebut itu mujizat? Guru sekolah minggu 5 bulan lalu itu bilang, saya cuma tergerak untuk mengirimnya. Saudara sebut itu mujizat? Guru sekolah minggu bilang, enggak tahu, saya cuma dirasa pingin kirim doang. Saya mau katakan begini, engkau bisa menjadi Allah Tuhan untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Bagi si lumpuh, itu mujizat. Bagi 4 orang, enggak kok, kami cuma berwelas asih. Saya mau tutup, mau katakan begini, pulanglah. Jadikan dirimu Allah Tuhan untuk hadirkan mujizat. Buat orang memuliakan Tuhan karena uluran tanganmu, karena WA-mu, karena SMS-mu, atau apapun yang meneguhkan orang lain, lalu Tuhan ditinggikan. Sebab ternyata
mujizat tidak jatuh dari langit. Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan namanya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Mari katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Arti syafaat kurang lebih permohonan kasih karunia, seperti Abraham memohon kasih karunia untuk Sodom dan Gomora karena ada Lot di sana. Itu pemahaman syafaat. Tapi tidak semua permohonan kasih karunia saudara dapat saya wakilkan di atas mimbar ini. Tidak semua. Karena itu di akhir syafaat saya mengajak saudara masuk saat teduh untuk hal-hal yang sangat pribadi yang saudara meminta kepada Allah. Percayalah, Tuhan sangat dekat untuk mendengar permohonan saudara. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia demi kasih karunia yang kami nikmati satu pekan perjalanan kehidupan kami bersama keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Hari ini kami mendapati diri kami dalam keadaan sehat, meskipun di tengah pandemi. Bahkan kalaupun kami sakit, kami merasakan pertolongan Tuhan yang mendampingi kami, sehingga kendati tidak bisa ada di gedung gereja ini, kanal YouTube Tuhan pakai menjadi alat kami untuk bersekutu. Maka kami mengangkat pujian dan hormat kami bersama umat-Mu di dalam ruangan ini
maupun yang mengikuti ibadah penuntun ibadah melalui kanal YouTube. Kami memuliakan Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa, duduk bersama di hadirat-Mu, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman. Sekarang kami bersatu hati menaikkan syafaat kami, membawa pemerintah, negara dan bangsa kami. Kasihanilah Indonesia ya Tuhan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Berkati pemerintah kami di berbagai level tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Datanglah damai sejahtera-Mu yang bergulung-gulung untuk negeri ini, untuk kota ini. Karena damai sejahtera dari Tuhan bagi negeri dan kota ini adalah juga damai sejahtera bagi kami. Hamba berdoa bersama umat-Mu untuk menyerahkan gereja Tuhan di berbagai tanggung jawab pelayanan, di berbagai denominasi karya layan itu dikerjakan, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian barat, baik di lingkup sinodal maupun berbagai tanggung jawab musyawarah pelayanan, termasuk Sulsel Bara, bahkan jemaat-jemaat lokal seperti Bahtera Kasih. Berkatilah seluruh pelayan firman dan sakramen yang ada di jemaat ini. Secara khusus Bapak Pendeta Roberto Wage bersama keluarga dan seluruh pendeta yang lain. Tuhan pimpin dengan hikmat-Mu, bersama presbiter Tuhan pakai luar biasa, termasuk mereka dengan tanggung jawab sebagai komisi, pengurus pelkat, pemandu lagu, pemain musik, tim IT, audio video, siapapun kami. Bahkan tiap-tiap orang yang punya talenta, yang rindu dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan di gereja-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk terus berarak bersama Tuhan, menghadirkan kemuliaan-Mu bagi jemaat Tuhan ini, supaya melalui pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan, nama Tuhan ditinggikan. Ingatkanlah setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, siapapun kami dalam berbagai profesi dan tanggung jawab, entah formal maupun tidak melayani, para donatur atau tim doa atau siapapun yang terlibat dalam berbagai bentuk, bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidaklah sia-sia. Ingatkanlah kami ketika melayani, kegirangan karena anugerah itu datang dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Sepekan akan kami lewati banyak hal yang sedang kami rencanakan bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, anak cucu, dan semua hal itu sedang kami siapkan. Hamba berdoa dari tempat ini untuk memohon di tiap rumah dan keluarga mereka yang tertunduk dalam syafaat ini. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Di tiap usaha dan kerja, di sukacita dan damai sejahtera, supaya tiap orang di pekan berjalan ini dan seterusnya mengalami penyertaan Tuhan. Anak-anak dengan tugas belajar online mereka dan masa depan mereka, terbanglah kiranya mereka karena Tuhan bagi Raja Wali untuk menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Beberapa sedang bersukacita di pekan ini karena ketambahan usia setahun, sukses dalam studi pendidikan dan usaha, ataupun berbagai kebahagiaan lain satu pekan yang dialami. Apapun bentuk sukacita itu, sempurnakanlah, biar tiap-tiap orang boleh tahu sumber berkat dari Tuhan, dan mereka memuliakan Engkau ya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tetapi beberapa sedang murung, takut, khawatir, juga berduka, sakit, dan berbagai soal hidup yang sedang dialami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat kami duduk atau berdiri, bangun atau berbaring, Tuhan tahu kami, bahkan hal terdalam di hati kami. Sekarang hamba berdoa untuk tiap-tiap orang yang tertunduk dalam pergumulan ini. Pulihkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, dan kuatkan dan kokohkan tiap orang yang sedang meratap dalam pergumulan untuk bangkit kembali karena percaya
Tuhan tidak membiarkan kami jatuh hingga terjerembab. Tangan Tuhan akan menopang kami untuk bangkit lagi dalam percaya masih ada harapan di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih, ini doa syafaat umum kami. Beberapa tidak dapat diwakilkan dari mimbar ini, tapi kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Maka kami masuk saat teduh sekarang, untuk hal-hal yang tak terucapkan, untuk tiap keluh kesah, takut dan khawatir kami, atau syukur kami secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus, miringkanlah telinga kudus-Mu ya Bapa, dengarkanlah pinta dan doa kami di syafaat saat teduh pagi ini. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak mengabaikan tiap permohonan kami. Dan apa yang kami pinta di dalam kuasa nama Tuhan Yesus akan naik dalam kekudusan-Mu, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah kami pulang sebentar dengan kepala yang tegak, menatap hari esok penuh harapan, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengucap syukur lewat pemberian persembahan solo, akan disampaikan untuk memuliakan nama Tuhan Pak Riki Manabi. Silakan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada setiap orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saat ini
Kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Sekalipun masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Namun kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi bersama Gita Bakti 89 baitnya yang pertama, sebelum pundi persembahan dijalankan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa Dengannya. Amin. 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 Amin, amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Inyuman Jepun, pelayan liturgi, diakon, dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 2. Pemandu lagu Bapak Joim Pelengkahu dan Saudari Kledi Sahertian. Persembahan pujian Bapak Riki Madabi, organis Saudara Asep Pagorai, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 68 orang, perempuan 81 orang, dan total keseluruhan 149 orang. Perjamuan kudus di gereja. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus masa Adventus akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi live streaming, pukul 16.30 setengah 5 petang, pukul 19.00 ke 7 malam, di Filipi jam 8, Aspol Todopuli jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut di atas agar mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja Selasa, Sabtu sampai Sabtu pukul 8.30 sampai 17.00. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah sakit dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidi gereja. Persiapan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diakon, dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Desember 2021 waktu pukul 18.00, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diakon yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir.
Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah syukur tutup kegiatan. Hari tanggal Rabu 1 Desember 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat, organis Saudara Samuel Syarana Mual, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring, luring pada ibadah tersebut. Ibadah GP yang dirangkaikan hari ulang tahun paduan suara vokal group Eklesia. Ibadah Pelkat GP yang dirangkaikan hari ulang tahun paduan suara vokal grup Eklesia Bahtera Kasih ke-38 GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 29 November 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Priscilla Mailuhu Air, organis pemandu lagu pelayan liturgi Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. 2. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa 30 buah Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Inggris Indonesia, NN Sektor Pelayanan 11. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rapat koordinasi. PAMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12 GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 November 2021, waktu pukul 18.30 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. 2. PHMJ bersama tim multimedia GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 30 November 2021, waktu pukul 20 WITA, selesai rapat bersama Korsek dan Wakorsek, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Kupon sumbangan kasih GPIB Jemaat Pamase. Disampaikan kepada warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih bahwa Komisi PEK GPIB Jemaat Pamase melaksanakan penggalangan dana melalui kupon sumbangan kasih kupon undian. Untuk itu, bagi warga jemaat yang berminat membeli kupon sumbangan kasih 50.000 per lembar dengan hadiah sebagai berikut: motor hadiah utama, kulkas, mesin cuci, dispenser, dan mesin jahit portable. Pengundian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Kupon tersebut tersedia 30 blok di kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8.00 sampai 17.00 WITA. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Penyampaian ibadah masa raya Advent dan Natal. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka ibadah masa raya Advent dan Natal tahun 2021 dengan mengingat protokol kesehatan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah akan dilaksanakan secara tatap muka dan daring.
Diwajibkan jemaat mendaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah, dan pendaftaran dibuka mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 12.00 melalui WhatsApp admin HP WA 081248150297. Kuota tiap jam ibadah maksimal 100 orang. Dihimbau telah divaksin minimal dosis pertama. Bagi warga jemaat yang tidak mendaftar melalui admin, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara tatap muka dan disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati. Perjalanan dinas Ketua Majelis Jemaat. Dalam rangka serah terima administrasi Majelis Sinode ke-20 GPIB kepada Majelis Sinode ke-21 GPIB di Jakarta, maka Ketua Majelis Jemaat Pendeta Roberto J.M. Bagey tidak akan berada di tempat. Selanjutnya seluruh koordinasi pelayanan akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas, dalam hal ini Ketua 1 PHMJ, dimulai sejak tanggal 23 sampai dengan 27 November 2021 dan dilanjutkan oleh Ketua 2 serta dibantu oleh PHMJ yang ada mulai tanggal 27 November 2021 sampai kembalinya Ketua Majelis Jemaat. Demikian untuk diketahui bersama. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 27 November 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem.
Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.